Salah satu hal yang harus kita pahami dalam menafsirkan Alkitab adalah ini. Tidak semua bagian Alkitab dibaca dengan cara yang sama. Dengan demikian, cara memahaminya juga akan berbeda. Misalnya, kalau Anda membaca puisi dan membaca buku hukum, pasti berbeda, bukan? Nah, ternyata Alkitab juga demikian. Ditulis dalam gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi, cara kita menafsirkannya juga tidak sama. Misalnya, menafsirkan kitab Mazmur tentu berbeda dengan menafsirkan surat-surat rasuli. Walaupun pada akhirnya, semuanya bisa mengerucut kepada Kristus. Tetapi, surat rasuli dapat kita baca sebagai pengajaran atau doktrin kekristenan. Sedangkan Mazmur adalah puisi, ungkapan hati kepada Tuhan. Karena itu, tidak bisa kita terapkan dengan cara yang sama seperti membaca surat rasuli. Mari kita lihat contoh yang sangat terkenal. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Biasanya, hal apa yang paling menarik bagi kita? Takkan kekurangan, padang rumput hijau, air yang tenang, jiwa yang segar, jalan yang benar. Menarik bukan? Dan tentu, setiap kita ingin itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi, benarkah itu yang dimaksud oleh penulisnya? Apakah kita sedang mengharapkan sesuatu yang memang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya itu? Atau jangan-jangan pengharapan kita yang salah? Mari kita perhatikan lebih seksama. Kitab Mazmur adalah kitab puisi. Dalam dunia sastra, puisi tidak bertujuan memberikan informasi teknis. Puisi itu mengekspresikan pengalaman batin, bisa berupa sukacita, kesedihan, ketakutan, ataupun pengharapan. Bahasa puisi membuat kita melihat dan merasakan, bukan hanya mengerti. Ia membangun suasana, memperdalam makna, dan menyentuh hati. Jadi, ketika Daud berkata, padang rumput hijau, air yang tenang, ia tidak sedang memberikan rumus kehidupan, tetapi ia sedang menggambarkan bagaimana rasanya hidup bersama Tuhan. Dan perhatikan ini, ia menyegarkan jiwaku. Disinilah pusatnya, bukan sekadar padangnya, bukan sekadar airnya, tetapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam jiwa. Namun, jangan dilupakan juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya hidup bersama Tuhan bukan hanya padang hijau, tetapi juga ada lembah kekelaman. Tetapi di situ letaknya kekuatan Mazmur ini. Sang gembala itu tidak hanya mencukupi, tetapi juga melindungi dan menyertai. Dan bagi kita hari ini, gembala itu menunjuk kepada Kristus. Ia bukan hanya hadir saat hidup kita baik-baik saja, tetapi juga hadir dalam lembah kekelaman. Padang rumput hijau dan air yang tenang memang ada. Itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Tetapi tujuan akhirnya lebih dalam, yaitu pemulihan dan kesegaran jiwa. Karena itu, kita tidak jatuh ke dalam satu sisi ekstrim, yang hanya menekankan hal-hal lahiriah saja, yang pada akhirnya justru membawa kepada kecemasan. Sebaliknya, kita melihat dengan benar, Tuhan memelihara hidup kita, dan melalui semua itu, Ia menyegarkan jiwa kita. Kelimpahan tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Penderitaan pun tidak memisahkan kita daripadanya. Karena jiwa kita disegarkan oleh kehadirannya. Akhirnya, ingat satu hal ini baik-baik. Salah memahami jenis sastra bisa membuat kita salah memahami firman. Dan satu kalimat penutup,
Berkat terbesar bukan padangnya, tetapi gembalanya. Tuhan memberkati. Amin.